Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channelnya Tisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Waras ya sama. Masya Allah, kasih doakannya lagi sakit. Allah sehatkan teman kasih yang berjuang rumah majikan. Tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya. Jangan lupa bersyukur. Lagi pada ngapain Joy? Udah selesai kerja belum? Alhamdulillah Kasam. Masih cuci piring. Alhamdulillah Kasam. Lagi tunggu nenek ganti popok. Wah, Masya Allah. Ya ampun, Kaisam baru bisa ngajak kalian gibah ini. Soalnya seharian Kaisam kerja, wes. Kerja ngapain Kaisam? Main handphone aja, wes. Balesin para emak-emak tua kaplak yang lagi galau. Hari ini kita gibah apa cuy? Kita gibah sederhana aja yuk. Kita bahas cerita teman kita yang sok-sokan jadi apa namanya tukang rukiah ini. Rukiah syar'i. Wes. Tidak memojokkan siapapun itu ya, tapi buat kalian apa namanya ya saling mendoakan teman kita tuh bagus ya, apalagi sama-sama ngaji gitu kan, bagus Kaisam support. Tapi kalau misalkan ranahnya sudah jadi mbak dukun ya kita harus perangi nih, jangan berlebihan kalian ya, itu aja. Jadi ceritanya cuy kemarin ada ya mama generasi 1, 2, 3 coba Kaisam bikin video. Kenapa itu tuh para mbak-mbak yang jadi rukiah, dia bisa ngundang setan tapi dia nggak bisa ngeluarin setan. Kaisam tuh bingung, maksudnya gimana? Iya, dia bisa bikin orang kerasukan tapi mbaknya nggak sadar-sadar. Kasihan kan Kaisam, udah ininya dipijit-pijit, dilumuri sama apa namanya garam krosok badannya, nggak keluar-keluar itu setan. Bener nggak Kaisam ada setan? Setahu Kaisam pikir di Indonesia aja yang kesurupan ya. Di Hongkong ternyata ada juga kesurupan. Oh, Kaisam bertahu. Oke, gimana sih ceritanya? Ayo kita ingatkan teman-teman kita yang keluar jalur ya. Bahkan si mbak dukunnya ini ya, teman kita yang jadi perukiah syar'i ini malah dimarahin sama setan ya. Bener nggak sih yang marahin itu setan? Ayo kita bahas. Tenang-tenang, gak usah emosi. Ini ambil sisi positifnya dan pembelajarannya ya. Oke, jadi ceritanya ada pekerja migran. Ini lagi libur coy. Libur, ya biasa cuy ya, libur itu di salah satu tempat biasa. Kalian tuh kalau misalkan di Cayuan ya di Taman Cayuan, di apa namanya di Man Onsan, di Pantai Man Onsan, di dekatnya Causeway Bay di Victoria. Jadi kan tempat kumpul-kumpul kita ini. Nah, di salah satu tempat nih kemarin siapa tuh yang kerasukan cuy. Coba speak up. Jadi ceritanya cuy, si Mbak ini, Mbak A ini perukiahnya cuy. Jadi dia ini biasa apa namanya eh, keliling ya, nawarin pijat. Kamu mau pijat nggak? Pernah nih yang cerita sama Kaisam ini dipijat sama dia. Tapi karena dia ini masih dalam keadaan yang sadar, jadi si mbaknya yang mijat ini selalu mendoktrin nih pikirannya, kamu tuh ada yang ini loh sambil mijitin tuh ya cuy ya. Itu sih nggak memasang tarif ya cuy ya, cuma kan ya kita ya cuy ya, udah dipijitin gitu, masa iya kita nggak ada salam tempelnya, nggak ada ucapan terima kasih, ya $50, $100 mah ya ngasih ya nggak, udah kita juga dilus-lus ya kan, kamu tuh ada yang nempel ini, ada adik kamu itu yang nggak suka ya kan. Tapi karena yang cerita sama Kaisam ini selalu dalam keadaan yang sadar ya walaupun banyak masalah, jadi semuanya tuh ditepis. Biasa aja mbak, enggak gini. Jadi doktrinnya si perukiah ini ia tidak masuk gitu cuy ke alam bawah sadarnya si yang cerita sama Kaisam. Nah kebetulan yang cerita ini dia menyaksikan sendiri pada kemarin libur itu ada yang kerasukan gerung-gerung sampai sore nggak keluar-keluar itu setan. Bener nggak sih? Nah, jadi ceritanya cuy si pekerja migran ini cuy nggak tahu dipijit ya sama si perukia ini. Nah pada waktu itu dia ini merukiah orang, berdalih mijit seikhlasnya, tapi dia ini setiap orang yang dipegang sama dia ini pasti kerasukan katanya, cerit-cerit nggak jelas gitu. Kenapa coba cuy, ya kan? Nah sampai pada akhirnya pada hari itu cuy, kita sebut aja Mbak A ya. Mbak A ini apa namanya didatangi sama si Mbak yang mau bantu mijit kayak gitu. Mbak sini Mbak saya pijitin katanya. Ya C sini C nggak apa-apa C pijitin ya. Nah mbaknya ini dipijitin cuy. Setelah dipijitin nggak tahu dipijit apanya ya. Terus tiba-tiba mbaknya ini jerit. Katanya cuy langsung dikuasai oleh nenek moyangnya cuy. Katanya saya ini katanya apa namanya nenek leluhurnya katanya.
ini anak ini kasihan katanya, banyak beban mental, katanya seperti itu cuy. Mbaknya nih ya yang habis dipijit tuh ya. Ya itu tadi, nggak tahu dimasukin setan atau apa. Cuma mbaknya ngomong kayak gini, ini anak kasihan katanya, banyak beban mentalnya katanya. Saya ini adalah apa namanya arwah dari neneknya yang ngejaga tubuhnya katanya gitu. Itu bener nggak sih kalau kesurupan-kesurupan kayak gitu? Nah si mbaknya nih yang merukyah nih ya cuy ya, udah kamu itu pergi katanya, pergi kamu dari situ, pergi. Dikerosokin ini cuy sama garam, garam kerosok ini. Ya kan, teman yang cerita sama Kaisam itu ngomong, ini apa katanya, luluran apa? Bukan, itu garam katanya. Yang kerasukannya nih ngomong katanya, Mbak, kalau misalkan rukia itu jangan langsung Al-Fatihah katanya. Harus ada bismillahnya dulu. Temennya Kaisam yang cerita sama Kaisam, setannya lebih pinter Kaisam daripada yang rukiahnya gitu. Nambahnya itu tuh udah terkenal, katanya suka manggil setan tapi nggak bisa ngeluarin setan. Ya itu tadi, dia itu cari apa namanya, cari jaban lah dari mijitin kalian kayak gitu. Tapi anehnya kenapa setiap dipegang sama dia tuh banyak orang yang kerasukan gitu cuy. Nah singkat cerita tuh setannya tuh jadi marahin tuh yang perukia kayak gitu. Terus masa dia ini kan ngerukia tuh pakai ayat-ayat Al-Quran ya, tapi dianya pakainya tank top katanya Kaisam. Ini kan sangat-sangat benar-benar menjual agama. Nah ini nih teman kita yang gak terimanya seperti itu. Akhirnya mbaknya nih ya dipijitin, dipencet-pencet, ini nggak keluar-keluar itu cuy. Ya sampai sore tuh nggak keluar-keluar. Nah karena itu temannya kayak Tisam yang cerita, udahlah saya memutuskan pulang aja. Jadi mbaknya tuh masih ngoceh sendiri aja, yaitu yang dinilai orang-orang tuh banyak kerasukan. Ayo kita bahas cuy, fenomena ini. Nah, menurut ilmu kesehatan, ini kerasukan, ini bagian dari gangguan mental ya cuy ya. Jadi bukan bukan kerasukan roh atau jin, enggak. Sebenarnya pada dasarnya orang ini memiliki beban mental cuy. Dia nggak bisa ngeluapin emosinya. Ini bisa dari tekanan kerja, tekanan keluarga, masalah yang dipendam sendiri. Coba kalau dia sendirian, dia nggak akan mungkin kerasukan. Nah, karena di situ banyak orang ya cuy ya. Terus ada yang memancing emosinya sehingga kesadarannya ini diambil alih cuy. Jadi nggak sadar dia teriak-teriak apa. Ya, pernah nggak sih kalian itu tiba-tiba karena jengkel banget tiba-tiba teriak, gitu. Pernah nggak? Kalau saya kasih banting piring. Ya di rumah majikan yang nggak boleh banting piring cuy. Tetap istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, mungkin kejadiannya tadi itu ada yang memancing emosinya dia yang menyentuh ya cuy ya. Kan biasanya ini mbak yang rukia ini bisa tahu ya mentalnya orang ini, wah ini pasti nih kalau nggak utang piutang masalah majikan ini. Kan dia ini pasti nyentuh-nyentuh ke arah sana gitu kan, dimana dia ini kepancing, akhirnya alam bawah sadarnya menguasai dia yang kita sebut kerasukan. Sampai di ngajiin ya kan, di ngajiin ayat kursi aja lebih pinteran mbak yang kerasukannya daripada yang ruqyah syar'inya itu. Aduh aduh mbak, udah ya, jangan jangan sok-sokan jadi peruqyah jadi apa. Jadi kalau misalkan kalian menemukan teman kita yang kayak gitu ya cuy ya, di alam bawah sadarnya itu nangis sendiri, ketawa-ketawa sendiri, apa-apa, dia itu lagi tidak sadar. Nah, kita sebagai orang yang sadar, gimana caranya menyadarkan dia ini supaya sadar? Ya kan? Ya didoain boleh, tapi untuk sadarnya kita bawa berdiri aja. Ayo mbak kita berdiri mbak, ayo mbak kita jalan, ayo mbak kita nyanyi, ayo mbak, mbak bangun mbak, ayo mbak kita geburin aja pakai air cuy, dibanjur itu, biar dia sadar. Istighfar mbak, istighfar, ayo ayo istighfar. Kalau misalkan dia pengen jerit, biar suruh dia jerit ya, nanti juga dia akan sadar kembali ya. Jadi bukan bukan apa, ditanggap gitu cuy, orang yang lagi dialihkan kayak gitu malah kita nanggap, siapa yang ada di badan kamu, ayo kamu dari mana, dari laut mana. Ya kan, jangan ya, jangan seperti itu ya. Jadi pembelajarannya nih teman-teman kita yang mungkin kena mental, yang sering kerasukan kayak gitu ya cuy ya. Jadi lebih disadarkan gimana caranya nih ini bisa sadar nih. Ya caranya gimana ya, seperti apa ya, udah yang paling enak tuh keburin air aja di itu di mukanya tuh cuy, bur, nanti juga dia sadar kok ya. Jadi jangan ditanggapin orang-orang kayak gitu. Nah buat kalian ya, jangan terlalu terpancing dengan orang-orang yang memancing seolah-olah dia tahu semua kehidupan kamu. Enggak, dia itu cuma membaca, oh kamu tuh banyak lamun, oh kayak gini, oh kayaknya nih dia punya masalah keluarga nih. Padahal sih yang jadi dukunnya itu cuma nebak-nebak.
ya kan? Nanti, "Udah Mbak, gimana kalau misalkan kita beli minyak Mbak? Ini harganya segini, di maharnya segini." Nah, timbullah tuh dukun-dukun yang berkedok ruqyah syar'i. Wah, ini yang Kaisam harus perangi nih ya. Jangan sampai kita kena ya. Ini banyak nih. Ini udah beredar nih di daerah sana tuh, di daerah daerah ini apa namanya? Lain coklat itu. Mana itu? Ada nggak temen kamu? Bukan. Ingetin tuh. Udah nyampe ceritanya sama Kaisam gitu ya. Harus sadar, nggak boleh kayak gitu. Jangan mancing-mancing. Udahlah, wis lah cuy, nggak usah jadi perukiah-perukiah, wis jadi pekerja migran Indonesia aja wis ya. Nah, kaliannya juga jangan apa namanya seolah-olah dia itu ngobrol sama kalian, jadi kaliannya tuh iya aja, ayo duitnya aja, aduh. Stop untuk menjadi stupid ya. Tetap kita dalam kesadaran istighfar selalu, walaupun tekanan mental di kerjaan kalian Kaisam tahu gimana. Yang dirasakan kalian itu bukan cuma kalian sendiri, teman-teman juga merasakan. Kita tetap harus punya kesadaran ya. Istighfar, astagfirullahaladzim, masya Allah. Semoga kita dijauhi dari teman-teman kita yang toksik seperti ini ya. Kamu jadi perukiah tuh harusnya perukiah syar'i itu pakai kerudung. Ini rukiah syar'i pakainya tank top, malu-maluin kayak Tisam. Aduh aduh, mama ada aja lahan untuk mencari uang ini. Terlalu kreatif pekerja migran ini. Terus jangan banyak ngelamun ya, oke? Mungkin itu gibah hari ini, semoga bermanfaat. Coba kasih tahu Kaisam siapa teman kamu ini yang jadi perukiah syar'i ini berkedok ini. Bisa manggil jin nggak bisa ngeluarin, dasarnya jin aja dianya. Ngomel aja Kaisam. Aduh, mungkin itu gibah hari ini, semoga bermanfaat ya cuy ya. Hati-hati kalau ada teman seperti itu, ngomong aja, maaf mbak, saya nggak mau lah mbak pijat mbak, saya dalam keadaan yang baik-baik saja, walaupun hati kita rapuh. Aduh, mantap jiwa. Mungkin sharing Kaisam hari ini tentang dukun. See you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.